Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaharudin Yahya Syahid Alhamdan dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922501112. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Maya Kumalasari MM. Selanjutnya topik pembahasan yang pertama, PT Maybe merupakan sebuah perusahaan UMKM yang bergerak dalam bidang fashion anak yang sedang berkembang. Anda sebagai tim Business and Development ditugaskan membuat strategi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Strategi apa yang bisa Anda berikan agar perusahaan semakin unggul bersaing dan berikan penjelasannya. Untuk PT Maybe, sebuah perusahaan UMKM yang bergerak di bidang fashion anak, beberapa strategi dapat diterapkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diimplementasikan oleh PT Maybe. Yang pertama, diferensiasi produk. Diferensiasi produk dengan menawarkan desain unik dan kualitas tinggi. PT Maybe dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik segmen pasar yang mengutamakan estetik dan kualitas. Yang kedua, pemasaran digital dan sosial media. Pemasaran digital dan sosial media memungkinkan PT Maybe untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional. Yang ketiga, pengalaman pelanggan yang luar biasa. Layanan pelanggan yang baik dan program loyalitas meningkatkan retensi pelanggan yang lebih menguntungkan daripada menarik pelanggan baru. Yang keempat, efisiensi operasional. Efisiensi operasional mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dapat memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dan memungkinkan harga yang lebih kompetitif. Yang kelima, keberlanjutan dan tanggung jawab. Keberlanjutan dan tanggung jawab menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, meningkatkan reputasi merek dan menarik pelanggan yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Dan yang keenam, ekspansi pasar. Ekspansi pasar memasuki pasar baru dan menjalin kemitraan strategis, memperluas basis pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, PT Maybe dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan terus berkembang dalam industri fashion anak. Selanjutnya, topik pembahasan kedua. PT Maybe, semenjak berkembangnya perusahaan Maybe, semakin bertambah jumlah karyawan pada perusahaan tersebut. Saat ini dibutuhkan sistem informasi sumber daya manusia yang dapat mengelola absensi yang sebelumnya dilakukan sistem konvensional atau check clock menjadi sistem absensi menggunakan fingerprint. Buat analisis dan perencanaan sistem informasi tersebut. Analisis kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membuat sistem absensi dan buatkan desain perancangannya dalam bentuk data flow diagram atau DFD dan flow chart maupun skema database dalam bentuk ERD. Analisis kebutuhan sistem absensi. Kebutuhan fungsional yang pertama, catatan kehadiran. Anggota dapat mencatat kehadiran mereka melalui sistem dan admin dapat mencatat kehadiran anggota secara manual jika diperlukan. Yang kedua, pelaporan kehadiran. Sistem dapat menghasilkan laporan kehadiran harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang ketiga, pengelolaan data anggota. Admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data anggota. Dan yang keempat, sistem dapat mengirimkan notifikasi terkait kehadiran seperti absen atau terlambat kepada anggota. Analisis kebutuhan sistem absensi. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan. Sistem harus aman dari akses tidak sah dan menjaga kerahasiaan data anggota. Yang kedua, kinerja. Sistem harus mampu menangani banyak transaksi kehadiran tanpa penurunan performa. Dan yang ketiga, sistem harus tersedia dan dapat diakses selama 24 jam. Desain perancangan data flow diagram atau DFD level 0 konteks diagram.
Di sini ada sistem absensi, setelah sistem absensi ada anggota, dan setelah anggota ada admin. Berikut desain perancangan data flow diagram atau DFD level 1. Yang pertama ada admin. Setelah admin itu input data dari sistem absensi. Setelah dari input data sistem absensi ada autentikasi. Autentikasi itu proses identifikasi pengguna. Setelah identifikasi pengguna ada pencatatan kehadiran. Setelah pencatatan kehadiran itu ada pelaporan kehadiran. Setelah pelaporan kehadiran ada pengelolaan data. Setelah pengelolaan data ada notifikasi. Setelah ada notifikasi ada laporan kehadiran. Desain perancangan entity relationship diagram. Di sini ada anggota. Di anggota itu ada ID anggota, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Setelah ada anggota, ada absensi. Di absensi itu ada ID absensi, ID anggota, tanggal, waktu masuk, dan waktu keluar. Setelah absensi ada admin. Di admin ini ada ID admin, nama, username, dan password. Berikut ini adalah desain perancangan dari flowchart sistem absensi. Pertama-tama kita start atau memulai. Setelah start kita login di halaman login. Setelah di halaman login terus masuk, kita memilih opsi. Di opsi itu ada input kehadiran dan lihat laporan. Untuk input kehadiran itu kita setelah menginput kehadiran kita simpan database-nya. Setelah itu kalau kita mau lihat laporan kehadiran, kita pilih opsi laporan kehadiran. Setelah itu tampilkan. Setelah berhasil dilihat kita tutup. Terus kita kembali lagi ke memilih opsi. Setelah memilih opsi, kita bisa memilih opsi pengolahan data anggota. Pengolahan data anggota itu ada opsi lagi, ada tambah, ubah, dan hapus. Apa itu tambah, ubah, dan hapus? Mungkin tambah keterangan data pribadi. Setelah itu kita simpan database-nya dan selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf di sini karena saya masih sama-sama belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.